Semasa kecil ketika ditanya mau jadi apa kelak, Evelyn bohol dengan polos menjawab ingin menjadi wanita bar supaya berkesempatan bisa ketemu sekaligus menikahi pria bule. Maka itulah di usia dia yang baru menginjak 13 tahun, gadis belia asal Pulau Samar Filipina dari kalangan bawah ini nekat merantau jauh-jauh ke kota Angeli yang berjarak 21 jam bila ditempuh menggunakan kapal feri. Di sana, dia menaikkan kontrak kerja bergabung menjadi wanita penghibur di sebuah bar. 2 tahun menggeluti dunia hiburan, separuh cita-cita Evelyn tercapai, di mana dia bertemu dan berkenalan dengan seorang pria asing asal Inggris bernama Stephen Davis. Saat pertama berjumpa, usia keduanya terpaut hampir 10 tahun. Stephen tidak tahu sebab Evelyn mengaku berusia 6 tahun lebih tua dari usia dia yang sesungguhnya, yakni 21 tahun. Padahal usia dia masih 15 tahun, sedangkan Stephen berusia 25 tahun. Nah, sebelum membahas kisah percintaan mereka, kita akan bahas sedikit profil serta latar belakang kehidupan Stephen. Stephen Davis alias Steve ini merupakan satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara yang dimiliki oleh Margaret. Jadi tak heran ketika ditinggal mati sang ayah di usianya yang ke-14 tahun, kepribadian anak sulung itu berubah drastis menjadi sosok yang bertanggung jawab melindungi ibu dan adik-adiknya. Dalam membantu perekonomian keluarga, Steve bersedia merelakan masa mudanya. Daripada bersenang-senang, ia lebih memilih meniti karir sebagai seorang ahli komputer. Sehingga wajar saja di usia ke-21 tahun, Steve berhasil mencapai puncak karir. Pihak perusahaan bahkan memutasi Steve ke cabang Hong Kong dan memberinya gaji 3 kali lipat. Menghabiskan masa remaja dengan bekerja terus-menerus tentu membuat Steve kurang bergaul juga bersenang-senang. Oleh karena inilah, di Hong Kong, Steve aktif mencari hiburan di setiap akhir pekan. Salah satu di antaranya ialah mengendarai pesawat kecil yang menjadi bagian dari hobi Steve semenjak bergabung dengan klub penerbang di kota Angeli, Filipina. Berjarak 2 jam 30 menit, hari weekend Steve selalu berkunjung ke sana mendatangi klub penerbang serta menyempatkan main ke bar-bar lokal. Dari situ jugalah awal mula Steve bertemu Evelyn si Pinay Bar yang kelak akan menjadi pasangan hidupnya. Steve dan Evelyn memutuskan menikah setelah 2 tahun mereka berpacaran. Perjalanan yang tidak mudah bagi keduanya untuk menikah, sebab supaya dapat mengeluarkan Evelyn dari bar, Steve harus membayar denda kontrak sebesar 500 pound sterling atau setara 9,1 juta rupiah. Sedangkan kesulitan Evelyn ialah persoalan usia yang terbilang masih di bawah umur. Demi bisa menikah dengan Steve, ia sampai meminjam KTP kakaknya yang berusia 26 tahun. Lalu rintangan terberat bagi mereka ialah sulitnya mendapat restu dari ibunda Steve yaitu Margaret. Semula, Margaret tidak setuju kalau putra satu-satunya itu akan menikahi seorang gadis penghibur. Namun begitu Steve mengenalkan secara langsung, perspektif negatif yang sempat terpikir oleh Margaret seolah-olah luntur. Evelyn sukses menciptakan kesan baik, sehingga Margaret memandang calon mantunya ini sosok gadis yang sederhana, manis, baik dan sopan. Kemudian setelah berhasil mengantongi restu orang tua, baik dari pihak Steve juga Evelyn, akhirnya pernikahan mereka pun dilaksanakan pada tanggal 29 Maret tahun 1997. Saat upacara dilaksanakan, Evelyn tidak dapat membaca sumpah pernikahan mereka karena tidak pernah menempuh pendidikan sekolah. Dengan dibantu pendeta yang menikahkan, serta disaksikan kerabat-kerabat dekat, resmi sudah mereka menjadi pasangan suami istri. Tapi baru juga hitungan hari mereka mengikat janji, sikap-sikap Evelyn tidak menunjukkan ketulusan dalam mencintai Steve. Hal itu terlihat jelas ketika mereka berbulan madu di Pulau Puerto Galera. Menurut kesaksian Margaret yang ikut serta berlibur menemani mereka berbulan madu mengatakan kalau pernah di suatu kesempatan dia melihat Evelyn mengibaskan tangan Steve yang mencoba merangkulnya.
Singkat cerita, usai berbulan madu, Evelyn diboyong pindah ke Hong Kong menempati kondominium Steve. Beberapa tahun mereka tinggal di sana, Steve memutuskan membuka cabang perusahaan perangkat lunak sendiri, kemudian menetap di Filipina. Menempati hunian sewa di kawasan kota Angeli, kehidupan pasutri ini senantiasa bahagia dan harmonis. Memasuki usia pernikahan ketiga, kebahagiaan mereka semakin terasa lengkap, memiliki 2 buah hati yang bernama Jessica dan Joshua. Seiring bergulirnya waktu, permasalahan-permasalahan mulai muncul menyelimuti biduk rumah tangga mereka. Steve yang merasa menjadi malaikat penolong bagi Evelyn sangat percaya diri bahwa hubungan mereka berlandaskan saling mencintai. Akan tetapi sayangnya tidak demikian. Evelyn cuma mempedulikan uang Steve saja, di mana dia benar-benar memanfaatkan kebaikan sang suami supaya bisa hidup enak tanpa harus bekerja keras. Semenjak menikah, Evelyn memang senang tidak lagi menjadi wanita penghibur. Untuk membiayai keluarganya di Pulau Samar pun kini sudah ditanggung oleh suaminya Steve. Orang tua Evelyn bahkan sampai dibangunkan sebuah rumah serta dibelikan perahu nelayan yang mereka gunakan untuk mencari nafkah. Sedangkan kebutuhan Evelyn sendiri juga selalu dipenuhi Steve melalui uang bulanan yang mencapai 1.000 pound sterling berkisar 18 juta rupiah. Bukan hanya hidup makmur, Evelyn bahkan bisa merasakan jadi nyonya rumah yang dikelilingi pembantu-pembantu dalam meringankan pekerjaan rumah termasuk mengurus anak-anaknya. Steve sangat memanjakan sekaligus meratukan si istri, namun seperti tidak tahu berterima kasih, baik Evelyn maupun keluarga Evelyn ngelunjak memanfaatkan kebaikan Steve. Terbukti setiap kali orang tua Evelyn berkunjung, mereka tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Selalu ada saja barang yang dibawa, entah itu magicom, lampu hias, atau barang-barang elektronik lainnya. Sementara kelakuan Evelyn sendiri juga tidak kalah mengesalkan. Bukannya berperan menjadi istri yang baik, diam-diam dia malah menjalin hubungan gelap dengan seorang satpam lokal bernama Arnold Adorai. Tak jarang Arnold bertandang ke rumah Evelyn tatkala suaminya tugas keluar kota. Saat Steve berada di rumah pun, Evelyn akan mencuri-curi kesempatan untuk tetap bisa berkomunikasi, mengirim pesan atau menelpon kekasih gelapnya. Memiliki selingkuhan dari kalangan bawah, Evelyn sering memberikan Arnold sejumlah uang dan membelikan barang-barang berharga, di antaranya 1 unit sepeda motor baru. Alhasil jatah bulanan dari Steve sering habis sehingga dia kerap mencari cara bagaimana agar Steve mau memberikan uang tambahan. Salah satu cara yang dipakai Evelyn adalah membohongi suaminya. Jadi ketika tahun ajaran tiba, Evelyn berpura-pura mendaftarkan Jessica ke sekolah ternama yang biayanya amat mahal. Biaya sekolah tersebut tentu akan masuk ke saku pribadi Evelyn. Seharusnya uang sebanyak itu sudah sangat cukup bila digunakan sewajarnya, tapi ternyata tidak berlaku bagi wanita pinai satu ini. Demi kesenangan dia sendiri, Evelyn selalu merasa kurang sampai-sampai dia pernah mencuri uang simpanan Steve juga menggadaikan perhiasan emas pemberian sang suami. Ulah Evelyn tersebut terbongkar saat Steve mengantarkan sekolah Jessica ketika Evelyn tidak ada di rumah. Sesampainya di tujuan, salah satu guru memberitahu Steve bahwa Jessica tidak terdaftar di sekolah yang ia datangi. Dari sinilah satu persatu kebohongan Evelyn terungkap, termasuk hubungan perselingkuhannya dengan Arnold. Hubungan pernikahan yang semula harmonis perlahan mulai retak hingga berujung pisah ranjang. Semenjak ketahuan bohong, Steve mengurangi jatah bulanan istrinya dan dia jadi jarang pulang ke rumah, menyibukkan diri dengan bekerja serta menyenangkan diri sendiri seperti masa mudanya dulu. Sementara di sisi lain Evelyn melakukan hal serupa, yang mana dia sering pergi-pergian keluar rumah, meninggalkan 2 putra-putrinya di rumah bersama pembantu. Namun, kendati berada di ujung tanduk, Steve masih berniat ingin mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Evelyn. Dia mengancam istrinya, jikalau cincin pernikahan beserta uang simpanan mereka tidak jual kembali, maka Steve berencana akan menceraikan Evelyn.
Permasalahan rumah tangga Pasutri ini terdengar hingga ke telinga rekan-rekan bisnis Steve. Mereka menasehati Steve agar berhati-hati sebab mereka khawatir kalau Evelyn bertindak di luar nalar. Tapi Steve menganggap enteng omongan mereka. Dengan pede, dia berkata bahwa dirinya adalah sumber keuangan bagi Evelyn dan keluarga. Jadi dia berpikir tidak akan mungkin si istri macam-macam berbuat sesuatu yang buruk kepadanya. Akan tetapi malang pemikiran Steve tentang si istri meleset jauh. Tanpa sepengetahuan dia, Evelyn ternyata membuat rencana buruk yang tidak pernah Steve sangka-sangka. Ketika berkunjung ke rumah si sulung, Margaret yang ditemani suami barunya Alan merasa sedikit aneh melihat perlakuan Evelyn. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mendadak Evelyn menyuruh mereka supaya menghabiskan waktu lebih lama bersama Steve, seolah-olah menandakan momen kebersamaan mereka akan menjadi pertemuan terakhir. Sebelum mereka pulang ke Inggris, Evelyn juga menyuruh Steve mengucapkan salam perpisahan berulang kali kepada kedua orang tuanya. Dan benar saja kecurigaan Margaret, ternyata kunjungan tersebut menjadi momen terakhir bagi Margaret dan Alan melihat Steve dalam keadaan hidup. Sebab pada tanggal 17 Juli tahun 2002, Evelyn menjalankan misi penghilangan nyawa suaminya sendiri dengan merekrut beberapa orang. Di antaranya ialah sang kekasih Arnold, Alexander Dagam yang merupakan rekan kerja Arnold, dan seorang lagi yaitu kakak ipar Evelyn bernama Robin Butas. Evelyn memberitahu mereka kalau Steve memiliki banyak uang. Jika ia berhasil menyingkirkan suaminya, maka dia akan mengambil alih harta suaminya. Entah diiming-imingi imbalan berapa, yang jelas malam itu Arnold, Alexander, dan Robin bersedia membantu menyingkirkan Steve. Dengan mengendarai satu mobil, mereka berempat berangkat ke Manila menuju apartemen Steve. Setibanya di lokasi, Evelyn memberikan kunci cadangan apartemen yang ditempati Steve kepada ketiga pria yang bertugas menjadi eksekutor. Dengan melangkah tergesa-gesa, Arnold, Alexander, dan Robin bergegas menuju ke dalam apartemen Steve. Sedangkan Evelyn hanya duduk diam menunggu di dalam mobil, sembari memperhatikan langkah mereka, juga berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Beralih ke situasi di dalam apartemen. Malam itu Mike yakni rekan kerja Steve sedang duduk santai di ruang utama setelah seharian bekerja di apartemen sewaan yang disulap menjadi ruang kerja sementara. Sedangkan Steve sendiri sudah tertidur pulas di atas ranjangnya. Di tengah keheningan tiba-tiba Mike dikejutkan dengan kehadiran 3 Pinoy membawa senjata yang berhasil memasuki pintu apartemen. Salah satu dari mereka kemudian membuka suara bertanya kepada Mike, "Apakah kamu Steve?" Spontan Mike menjawab, "Bukan, saya bukan Steve." Tanpa babi bu lagi, ketiga pria tersebut berjalan menuju ke ruang kamar tempat di mana Steve sedang tertidur. Di sana, secara bergantian, mereka melepas tembakan ke arah dada Steve hingga membuatnya meninggal seketika. Kelar menuntaskan misi, ketiga pria Pinoy tersebut berlari keluar apartemen alias kabur. Mike yang melihat kejadian barusan sangat panik dan langsung menuju ke kamar Steve. Dia berusaha membangunkan rekan kerjanya tapi sia-sia, Steve tidak bergerak sedikit pun. Mike lalu keluar apartemen berteriak minta tolong. Setelah itu memanggil nomor telepon darurat Filipina untuk meminta bantuan. Beberapa menit berlalu, petugas tiba di lokasi. Mereka mengambil tindakan membawa tubuh Steve ke rumah sakit terlebih dahulu. Kemudian sesampainya di tujuan, belum juga diperiksa, Steve sudah dinyatakan meninggal dunia. Keesokan hari, Mike menelpon Margaret memberitahu bahwa putra sulungnya telah tiada. Margaret sangat terkejut, sekaligus terpukul mendengar berita kematian Steve. Di sela kesedihannya ini, Margaret bertanya-tanya mengapa Evelyn tidak ada memberi kabar perihal kematian suaminya. Hingga saat ia tiba di Filipina, Evelyn bahkan tidak mau menyapa Margaret. Gerak-gerik serta ekspresi Evelyn kala itu terlihat janggal di mata Margaret.
Sebab bagaimana bisa di situasi kehilangan suami? Sebagai seorang istri, Evelyn tidak menunjukkan kesedihan, malah terlihat santai-santai saja. Hal yang paling membuat Margaret curiga ialah ketika ia tidak diizinkan Evelyn menginap di rumah mendiang putranya. Evelyn beralasan ruangan di rumahnya penuh karena keluarga dia dari Pulau Samar juga akan numpang nginap. Tapi ternyata saat Margaret mengunjungi Jessica dan Joshua di kota Angeles sehari pasca Steve dimakamkan, di sana dia tidak menemukan keluarga Evelyn yang katanya sedang menginap. Semakin dibuat curiga, ditambah penyelidikan polisi Filipina melambat dan membuat spekulasi tidak masuk akal, di mana mereka mengira kemungkinan Steve dibunuh perkara persaingan bisnis. Akhirnya, Margaret bertekad menyewa jasa seorang detektif untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Steve. Dia sangat yakin kalau kasus kematian putranya bukan perkara persaingan bisnis seperti yang dipikirkan polisi Filipina. Sebab jika mengingat kembali ketika insiden terjadi yang diceritakan oleh Mike, yaitu rekan kerja sekaligus saksi mata dari pembunuhan Steve, sudah jelas apabila dipicu persoalan bisnis mengapa Mike dibiarkan hidup sedangkan Steve dihabisi. Lalu yang lebih anehnya lagi, bagaimana bisa para pelaku mendapatkan kunci apartemen Steve di Manila? Melalui kecurigaan-kecurigaan yang dirasakan ibu Steve inilah, titik terang mulai didapatkan dari hasil penyelidikan detektif yang disewa Margaret. Beberapa foto pria yang kerap menghabiskan waktu bersama Evelyn diperlihatkan ke Mike guna mengidentifikasi apakah pelakunya ada dari salah satu gambar yang disodorkan. Dan benar saja, ternyata 3 Pinoy dari foto tersebut dikonfirmasi Mike sebagai pelaku pembunuhan Steve yang menerobos masuk ke apartemen di malam kejadian. Mengetahui fakta itu, Margaret memberitahu pihak kepolisian Filipina, sehingga di kemudian hari, Arnold bersama teman kerjanya Alexander dijebloskan ke dalam penjara. Tinggal satu pelaku yang belum tertangkap, yakni Robin Butas. Keberadaan Robin belum diketahui pihak kepolisian. Sementara terkait kecurigaan Margaret yang menduga Evelyn terlibat, polisi Filipina tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti kuat yang mengarah ke sana. Alhasil, penyelidikan mereka terhenti lagi. Singkat waktu, Margaret sempat kembali ke Inggris memboyong serta cucunya Jessica. Joshua terpaksa ditinggal sebab untuk membawanya ke Inggris, Margaret memerlukan izin dari Evelyn. Tidak rela Joshua tinggal bersama menantunya, Margaret berinisiatif meminta bantuan kedutaan Inggris. Lalu, 6 minggu setelah melewati negosiasi yang alot, hasilnya Margaret sukses membawa pulang Joshua meski menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sebelum terbang ke Inggris, Joshua sempat diperiksa, yang mana anak kecil ini didiagnosa menderita malnutrisi parah dan infeksi internal. Usut punya usut, berdasarkan laporan tetangga sekitar, diketahui Evelyn sering bertindak kasar, salah satunya mengikat Joshua di pohon supaya tidak bisa melarikan diri. Sayang saat proses penjemputan Joshua, keberadaan Evelyn tidak ditemukan sehingga ia lolos dari penyelidikan polisi atas dugaan kasus pelecehan anak. Sementara menunggu jadwal persidangan diselenggarakan, Margaret kehilangan kontak Mike. Pria itu bersembunyi karena ia takut menjadi sasaran target pembunuhan selanjutnya sebab ada satu orang pelaku yang masih berkeliaran. Tanpa bukti fisik yang akan dibawa ke pengadilan, Margaret khawatir tuduhan pembunuhan terhadap putranya Steve akan digugurkan. Maka dari inilah, sekali lagi Margaret rela menghabiskan banyak uang untuk meminta bantuan kepolisian Inggris dalam mengungkap kasus kematian Steve. Beberapa hari pasca menerbangkan petugas ke Filipina, akhirnya keberadaan pelaku ketiga yaitu Robin Butas berhasil ditemukan di dalam hutan terpencil. Penangkapan Robin tersebut sepadan dengan kerja keras Margaret, sebab usai melakukan negosiasi Robin bersedia memberikan keterangan, yang mana sebagai gantinya hukuman dia akan diringankan. Nah, saat penjelasan keluar dari mulut Robin, dari situlah terungkap bahwa Evelyn merupakan dalang dari pembunuhan suaminya sendiri seperti dugaan Margaret selama ini.
Setelah melewati persidangan berkali-kali, akhirnya pada bulan November 2004 para pelaku menerima vonis hukuman masing-masing. Arnold dan Alexander selaku eksekutor saat kejadian mendapat ganjaran 30 tahun penjara. Sedangkan satu eksekutor yang bersedia membuka suara yakni Robin Butas, kakak ipar dari Evelyn ini, dakwaannya telah dibatalkan sekaligus dinyatakan bebas. Pelaku terakhir yang berperan sebagai otak pembunuhan Steve yaitu Evelyn divonis hukuman 40 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sebagai tambahan informasi bahwa kisah kasus kematian Steve Davis ini dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul For the Love of My Son yang ditulis langsung oleh Margaret Davis, ibunda dari mendiang Steve. Well, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan menyimak video ragam cerita hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.